Setiap sekolah pasti punya cerita misteri. Dan di sekolah berasrama tua ini, semua orang tahu. Cerita paling menyeramkan berasal dari asrama nomor 4. Bangunan asrama itu berdiri sejak tahun 80-an. Dulunya dipakai oleh guru-guru muda. Tapi setelah sebuah kejadian kelam, bangunan itu dialihfungsikan untuk murid baru. Dari luar, asrama nomor 4 tampak biasa saja. Cat dinding mulai pudar, pintu kayunya sedikit berderit, tapi tak ada yang aneh. Namun, bagi yang pernah tinggal di dalamnya, mereka tahu tempat itu menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Awalnya, cerita selalu sama. Malam pertama terasa normal, penghuninya tidur nyenyak, tak ada gangguan. Tapi memasuki malam kedua, mereka mulai merasakan hal aneh. Lampu kamar sering redup lalu padam sendiri. Jendela berguncang meski angin di luar tidak kencang. Dan bau bunga melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Terutama menjelang tengah malam. Bagi sebagian orang, itu masih bisa dianggap kebetulan. Namun, setelah malam ketiga, gangguan semakin jelas. Salah satu murid pernah bercerita. Ia terbangun karena mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Yang lebih mengerikan, suara itu tetap terdengar. Seperti ada yang berbisik langsung dari dalam kepalanya. Ada pula yang mendapati ranjangnya bergoyang sendiri. Pelan, lalu semakin keras. Seolah ada seseorang yang mendorongnya dari bawah. Selalu ada bau melati yang semakin pekat, hingga membuat penghuninya mual. Puncak gangguan biasanya terjadi di malam ketujuh. Seorang murid pernah ditemukan duduk di lantai, menatap kosong ke arah lemari tua di pojokan kamar. Lemari itu sudah terkunci puluhan tahun, dan meskipun kunci sudah diganti berkali-kali, tidak pernah ada yang berhasil membukanya. Saat ditanya, murid itu hanya menjawab lirih, "Ada yang di dalam, dia ingin keluar." Tak lama setelah itu, murid tersebut pindah sekolah. Dan tak pernah terdengar kabarnya lagi. Rumor menyebar cepat. Beberapa murid senior mengatakan bahwa dulu asrama nomor 4 dihuni oleh seorang siswi bernama Ratna. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan sering mengurung diri di kamar itu. Suatu malam, Ratna ditemukan tergantung di dalam lemari tua itu, masih mengenakan seragam sekolah, dan di tangannya menggenggam setangkai bunga melati. Sejak kejadian itu, asrama nomor 4 dianggap terkutuk. Tapi entah mengapa, pihak sekolah tetap menempatkan murid baru di sana. Seolah ingin menutupi sejarah kelamnya. Sampai sekarang, tak ada satupun yang bisa bertahan lama di asrama nomor 4. Ada yang mendadak jatuh sakit, ada yang keluar sekolah, dan ada pula yang menghilang tanpa jejak. Yang pasti, setiap malam, bau melati itu akan selalu muncul. Dan pintu lemari tua itu bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar.